belajar nih materinya meskipun masih sedikit kalian tahu tentang materi yang kalian mau bahas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, ya. Silahkan Pak Reno untuk menyiapkan teman-temannya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ya, mari kita stretching dulu sebelum mulai karena hari ini siang sekali mulainya, ya. Jadi silahkan berdiri dulu, ya. Stretching dulu biar tidak kaku badannya, ya. Biar otaknya juga nyambung nih, sedikit sudah siang sekali hari ini kan. Oke, ikutin saya ya. 1, 2, 3. Stretching dikit, ya. Putar badannya boleh. Ya. Ya. Oke, ya. Itu saja cukup. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, hari ini ya kita akan membahas tentang hukum Newton. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, saya absen dulu ya untuk kehadirannya. Bentar. Bentar ya. Ada Adiandra Utama Kamil, Awalia, Bunga Rosa. Oke, sekarang kita bahas tentang hukum Newton, ya. Sudah kelihatan? Oke, ya. Nah, ini untuk modul ajarnya tadi saya sudah kirim di grup kelas, ya. Jadi kalian bisa cek di situ ada modul ajar tentang hukum Newton. Jadi nanti bisa kalian buka HP-nya, ya. Di sini ada pertama tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, yang pertama itu mengidentifikasi gaya berat, ada gaya gesek, gaya gravitasi, ya, yang merupakan karakteristik dari dinamika gerak lurus. Jadi setelah kita kemarin mempelajari tentang kinematika geraknya, ya, ada gerak lurus, ada GLB, GLBB, terus ada apa lagi? Gerak vertikal ke atas, terus gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal ke bawah, ada gerak arah bawah, ada gerak apa lagi? Gerak balik. Nanti kita akan membahas tentang hukum, ya. Terus yang kedua itu untuk menganalisis konsep dan prinsip dinamika gerak lurus, ya, dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan, ya. Jadi banyak banget nih konsep dari hukum Newton yang ternyata dalam kehidupan kita tanpa kita sadari ternyata itu adalah konsep dari hukum Newton, ya. Nanti ada beberapa contohnya. Jadi kalau kita sadar dalam kehidupan kita tuh konsep fisika ternyata banyak banget. Bahkan kita selama ini sadar nggak? Sadar sama sekali. Udah cuek aja lah ya, hidup apa adanya lah. Gak usah dipikirin konsepnya gitu kan. Yang penting kita menjalani hidup dengan baik. Tapi kan ternyata ketika kita masuk ke dalam keilmuan, banyak banget konsep fisika yang ada dalam kehidupan, gitu ya. Terus yang ketiga itu memahami konsep gesekan melalui percobaan dan penalaran dan mampu memprediksi berdasarkan hasil observasi. Jadi nanti ada tentang gesekan, gaya gesek, ya, yang akan kita bahas. Terus yang keempat, merumuskan permasalahan yang ada untuk menyelesaikan masalah dalam dinamika gerak. Jadi ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, ya, berkaitan dengan dinamika
melakukan gaya berat, gaya gesek, gaya sentripetal, dan gaya gravitasi dengan menggunakan hukum Newton tentang dinamika gerak. Ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas. Sebenarnya ada beberapa pertemuan ya untuk membahas materi hukum dinamika. Oke, yang pertama kita cek dulu. Kita lihat nih konsep ini. Kita kan kalau misalnya naik kendaraan nih, mobilnya dia. Terus ketika mobil mau narik gas nih, kita terdorong kemana? Ya kan? Kenapa bisa begitu? Coba ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa begitu? Tebak aja nggak apa-apa. Kenapa? Lawan arah katanya. Jadi arahnya maksudnya lawan arah itu seperti apa? Kalau gas ke depan berarti ke belakang, tapi kalau udah mengerem jadi di depan. Gas ke depan berarti kita ke belakang. Kalau ngerem kitanya oke, kayak lawan arah, lawan arah. Liza, kenapa? Karena awalnya kita diam. Awalnya kita diam. Awalnya kita diam. Tiba-tiba Digerakin. gas jadi. Ya, ada lagi yang lain? Dedi mungkin. Coba Dedi, kenapa? Kita yang tadinya diam nih, tiba-tiba kita bergerak. Pas si supirnya narik gas, kita kan pasti bergeraknya kemana? Ke belakang kan? Gitu. Kita sedang tidak fokus. Karena kita sedang, dia katanya karena kita sedang tidak fokus. Jadi kita nggak siap untuk perubahan yang terjadi. Oh, jadi kita nggak siap. Bisa jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Karena ada yang gaya. Karena adanya Gaya. gaya apa di situ yang bekerja? Gaya itu rem kan. Apa ya? Rem apa? Ngerem tuh, jadi kita kayak ke belakang sama aja sih bu sebenarnya. Sebenarnya sama aja. Kenapa sebenarnya? Soalnya Ada gaya apa? Gaya gesekan, ada gaya apa gesek. lagi? Kalau misalkan ngerem kan itu ban kayak ngerem gitu ya, itu ada gaya gesekannya. Iya betul, ada gaya geseknya. Jadi kita maju mundur gaya gesek. Nggak apa-apa. Ada lagi? Silakan. Silakan. Nggak ada. Oke, ya. Nah, nanti kita akan memecahkan masalah ini. Jadi kenapa mobil yang tadinya tiba-tiba diam, terus ketika si supirnya bergerak, kok kita ikut bergerak ke belakang? Ya. Nanti kita cari tahu nih, kenapa nih penyebabnya nih, apa aja nih? Ya. Sebenarnya konsep yang kalian sesuatu yang kalian bilang tadi, entah karena gaya atau mungkin karena kita tidak fokus katanya Dedi ya, atau ada apalagi tadi menurut Delia karena kita berlawanan arah ya, benar ya. Oke, kita lanjut. Ini juga pesawat. Ya. Pesawat, tahu pesawat? Dia berat gak sih? Kok bisa terbang? Nggak sayangnya. Tadi saya. Dedi kenapa? Dedi lagi nih Dedi. Ada kalahin sama Dedi. Kenapa? Kenapa saya bisa terbang? Pesawat bisa terbang. Pada sayapnya yang pertama itu kayak gini. Iya. Kita membesar ke atas, maju ke bawah. Membesar. Maju ke Maksudnya? belakang. Tumpul ke depan, maju ke belakang. Tumpul ke depan, Maju ke belakang. menghadap Tumpul ke depan, Oh. maju ke belakang. pesawatnya. Sayapnya, Sayapnya tumpul ke depan, maju ke belakang. lancip ke belakang. Terus jadinya gimana konsepnya? Soalnya itu kan ada roda awal-awal, itu kan dorong tuh. Betul. Nambah dari tekanan angin itu. Hmm. Jadi tekanan angin yang dari depan ini, dia itu jadi kebagi dua. Tiba-tiba. Kan kita tumpul di depan terus itu tumpul ke depan itu kan atas jauh sama bawah. Ya, ada konsep apa di situ? Saya nggak tahu. Tahu nggak sih? Yang penting teori. Hah? Yang penting teori aja. Yang penting teorinya. Oke, kasih tepuk dulu dong konsepnya. Dia sudah mengeluarkan pendapatnya, ya kan? Jadi kenapa pesawat mampu terbang dengan beban yang begitu? Udah bebannya pesawat berat, ditambah juga beban penuh, tapi bisa terbang, ya kan? Kenapa? Pikir nggak? Bisa kenapa? Aerodinamis. Iya, ada memang. Ada konsep aerodinamika. Ada lagi? Ada hubungannya nggak nih sama konsep yang mau kita bahas hari ini? Oke, nanti kalian cari tahu ya kenapa.
Jadi nanti akan saya tanyakan lagi, terus cari tahu. Nanti saya tanya kenapa bisa seperti itu. Ya, oke. Next, kita lihat. Oke, ini untuk materi grafnya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri materi grafnya. Nah, sekarang saya mau bagi kelompok. Itu ada 6 kelompok yang akan kita bahas. Ya, yang pertama itu hukum 1 Newton. Jadi sebutannya bukan hukum Newton 1, ya, tapi hukum 1 Newton. Ada hukum 2 Newton, ada hukum 3 Newton. Ya, ada gaya berat, ada gaya gesek, dan ada gaya normal. Jadi kita bagi menjadi 6 kelompok. Ya, kita bagi menjadi 6. Oke, saya sudah punya kertas. Jadi nanti kita bagi. Kalian boleh menyiapkan mejanya dulu, silahkan. Digeser nggak apa-apa. Ya, buat 6 kelompok ini besar. Silahkan. Ya, kamu ke kelompok siapa? Kamu mau ke kelompok siapa? Kamu ke kelompok sini aja, Cynthia. Geser dulu, makanya biar saya tahu. Kalau nggak digeser, saya nggak tahu. Di sini ya. Lalu apa? Oke. Terus ke kelompoknya Michael, siapa lagi hukum 3 Newton? Rizky kelompok Michael, oke. Siapa lagi? Ya, jadi nanti tinggal kita bagi materinya. Ya, yang pertama itu ada Iza. Kedua itu ada Fareno. Ketiga ada Devina. Keempat ada Michael. Yang kelima itu Bialia. Sama ada Sin. Ya, saya tadi tertinggal kertasnya di bawah. Jadi kalian nanti pilih sendiri ya. Ini saya bagi konsepnya, ya. Jadi untuk hukum 1 Newton nanti ada bersama dengan Bialia. Ini hukum 1 Newton. Ya. Hukum 2 Newton ada siapa? Siapa? Ya, ada Fareno. Ini hukum 2 Newton. Kasih ya. Ini ada hukum 3 Newton. Ya, bisa. Terus, Delila. Which one? Kamu mau apa? Tinggal gaya gesek, gaya normal, gaya gas. Gaya berat. Oh iya. Gaya berat. Ya. Michael. Apa? Gaya normal sama gaya gesek. Ya, gaya normal sama gaya gesek tuh. Kamu mau yang mana? Gaya gesek? Gaya gesek. Ada Cynthia, berarti gaya normal. Ya, di sini ada beberapa bagian ya. Jadi kalian terserah mau ambil yang mana atau dapetnya yang mana. Ya, saya juga random aja ya. Oke, ya random aja deh. Silahkan kelompok kalian dulu ambil. Kamu mau yang mana? Kecuali Michael ya, karena Michael sudah dapat. Gak apa-apa, bareng aja, mengambil sendiri-sendiri aja. Sendiri pilih. Kalau gaya gesek bisa ke Michael. Ya betul. Terserah, nanti aja. Ambil aja. Come on. Boleh dibagi? Gak usah. Pilih aja, ambil. Kenapa sih kamu kayak main Haris? Ada semuanya. Kenapa harus dipilih? Kamu gak ada. Gak bisa gitu cepat. Apa cobain? Coba. Silakan kelompok Anda. Kamu mau kemana? Kamu sama siapa? Sama? Cynthia
Ibu Emily. Silahkan. Iza. Iza ke Iza. Hukum 3 Newton silakan ke Iza. Ayo cepet. Udah semua. Kamu kemana, Dek? Oke, kamu kelompok ini. Yang Markus sama Rizky. Oh, yang mana? Oh iya, saya lupa. Ini dulu. Jadi kalian kumpul ke kelompok yang tadi, ya. Tapi buat 6 orang dengan materi berbeda-beda, ya. Jadi nanti baru kita ke tim ahli, ya. Silahkan. Ntar saya jelaskan. Yaudah nggak apa-apa, kalian ambil dulu aja. Jadi nanti saya jelaskan. Cepat. Silakan ambil, kamu kelompok berapa? Sudah selesai materi. Nah, sekarang kalian buka ya modul ajar yang saya kirim. Ya, kalian pelajari tentang materi kalian. Lihat di HP-nya, itu ada modul ajar. Kalian pelajari tentang materi kalian. Atau buka bukunya juga nggak apa-apa. Silahkan buka buku paketnya yang ada. Ya, ada buku paketnya. Oke, saya kasih waktu 10 menit kalian perdalam materi kalian. Terus dapat apa? Ini bingung. Oke, silahkan dipelajari tentang materi yang kalian ambil. Ya. Semua pada Kenapa? Sampai di? Iya. Nanti soalnya yang tadi saya kirim ke PDF. Dari mana kan? Enggak, nanti dia tergantung soal sebenarnya. Maksudnya nanti dia dikaitkan dengan ya di mana? Kalian kan sudah belajar nih materinya meskipun masih sedikit kalian tahu tentang materi yang kalian mau bahas. Nah, sekarang kalian ketemu tim ahli. Dalam artian tim ahli itu, ya, kalian bertemu dengan teman yang satu materi sama. Ya, di sini ada Wialia. Wialia materinya apa? Hukum 1 Newton. Jadi hukum yang materinya hukum 1 Newton silakan bergeser ke sini. Ya. Terus ada yang hukum 2 Newton siapa? Pareno. Silakan yang hukum 2 Newton bergeser ke Pareno. Ya. Yang hukum 3 Newton siapa? Iza. Kalian yang hukum 3 Newton bergeser ke Iza. Oke, sudah apa? Oke, silakan kalian diskusikan materi kalian ya. Yang sama berdiskusi ya. Biasanya teman-teman dia aja. Ya, permukaannya beda. Dia kan diberi bayar. Ya, yang itu Oke, berat juga dibahas. Titik pusat masa di tengah-tengah. Jadi kayak ngapain nih? Jadi kalau maksudnya ke situ. Ya, makanya nanti untuk menjelaskan materi yang telah kalian dapatkan, silakan. Aksen panjang garis lurus. Jadi panjang itu ada benda yang diam atau benda Yang dibantah apa? Jadi benda utamanya benda Ini beberapa. Masih inget gak?
gerak. Ya, di sini sudah ada ya. Ada gerak itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuh. Ya, jadi titik acuan sendiri dapat berubah titik awal, posisi benda, ya, titik tempat mengamat atau suatu posisi lain yang dijadikan acuh. Jadi gerak itu tergantung acuh. Kayak misalnya, contohnya gimana? Kayak kita melihat mobil bergerak, ya. Padahal si supirnya diam nggak? Si supirnya mah diam kan, ya kan? Tapi kalau misalnya kita diam, si supirnya diam juga kan sebenarnya kan. Terus dia bergerak ya. Kita kan kayak melihatnya si supirnya itu apa? Bergerak. Tapi kalau menurut si sopir melihat kita kayak bergerak nggak dia? Ya kan, kayak bergerak menjauh, ya kan? Gitu. Ya jadi gerak itu tergantung dengan titik acuannya. Ya. Oke, ini gerak. Nah, ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini dikenal dengan hukum Coulomb-Bauman, ya. Jadi sigma F sama dengan 0 untuk persamaan matematisnya. Jadi jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, ya. Benar tadi yang dicontohkan oleh kelompok dari hukum 1 Newton. Kayak misalnya bendanya kayak koin. Ya, kalau kalian suka lihat sulap-sulap, trik sulap itu kan yang menarik taplak atau menarik pokoknya menarik benda lah yang di atasnya tuh ada benda lain, menarik dengan cepat, itu bendanya bergeser nggak? Nggak bergeser. Sebenarnya itu bukan sulap, tapi itu apa? Ilmu atau konsep dari fisika. Itu ya. Kalian bisa nggak ngelakuinnya? Mau coba nggak? Nggak, boleh. Dari besok pertemuan selanjutnya kita coba, biar Dedi yang coba. Ya coba Dedi gitu kan. Jadi benda yang diam V-nya sama dengan 0, gitu ya. Terus benda yang melakukan gerak beraturan atau GLB, V-nya sama dengan konstan. Ada juga hukum 2. Ya, untuk hukum 2 Newton sigma F sama dengan M dikali A. Gitu ya. Oke. Nanti akan saya minta satu orang untuk menjelaskan. Ya. Coba yang tadi hukum 2 Newton perwakilannya. Coba Pak Reno jelaskan ke depan. Kamu sudah tahu belum tentang hukum 2 Newton? Untuk persamaan dari hukum kedua Newton kan udah di buku ada tuh ya, yaitu A sama dengan F dibagi M. Benar kan? Jadi kalau misalnya untuk bahas hukum kedua Newton untuk basic dasarnya aja, ini aja ini. Sebenarnya kan di sini ada sigma nih, tapi ini buat ya nantilah karena kan ada contoh soal F-nya banyak. Ini di sini kita fokus ke yang F-nya 1 aja. Jadi untuk ada penggambarannya secara singkat ini ada sebuah lantai licin. Nggak ada gaya gesek, nggak ada perlambatan, nggak ada apapun itu. Terus ada sebuah kotak atau bisa disebut sebagai ada masanya lah, ya kan? Dia bergerak ke arah kanan, entah didorong, ditarik atau gimana sama gaya. Ya. Dan ketika bergerak begini, pasti dia memiliki percepatan kan? Karena awalnya bendanya sini diam atau 0 kan? Jadi misalnya aja nih dari 0 dia bergerak menuju ke 10 meter per second lah. Meter per second. Dan karena itu pasti dia memiliki percepatan. Nah, percepatan ini sama ini itu sebenarnya berhubungan ya, Bu? Jadi kalau contohnya tuh kalau misalnya gayanya kita kali lipatkan, kita kali 2. Jadi masanya juga kita kali 2. Nah, jadi kalau misalnya di contohnya soalnya ketemu nih percepatannya awalnya misalnya pada percepatan 10 meter per second kuadrat. Terus misalnya dikali lipatkan 2 atau dikali lipatkan 2 atau kali lipatkan 3. Udah pasti gayanya juga sama, dikali lipatkan 2 atau kali lipatkan 3. Nah, itu contoh salah kedua juga nih. Kondisi kedua juga. Jadi pertama kayak tadi sama, sini ada massa. Dia kan di sebelah kanan juga ada gayanya. Itu lurus. Ya terus ini miring saya. Jadi dia bikin percepatan juga sama kan. Terus kalau misalnya kali ini masanya yang kita ubah. Jadi misalnya masanya kita 2 kali lipat, tapi gayanya juga tetap sama kayak yang tadi di awal. Yang nggak pakai 2 kali lipat ini. Gayanya tetap sama. Jadi percepatannya bakal perlambat lah ibaratnya daripada yang sebelumnya kan. Jadi kalau misalnya gitu ini jadinya dibagi 2 di gambaran. Jadi dari 2 gambaran ini nih, contoh kondisi kayak gini bisa menghasilkan persamaan ini. Persamaan dari hukum 2 Newton. Oke, kasih plus dulu.
Hukum 3 Newton. Coba. Giza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu F aksi sama dengan minus F reaksi. Tulis dong persamaan. Ini ketika ada benda yang diberikan aksi, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang sama. Contoh, ada orang ngedorong tembok. Dia ngedorong tembok, dayanya 5 Newton. Si tembok tersebut bakal ngebalikin 5 Newton juga. Jika kita dorong tembok nih, kita dorong tembok dengan gaya 5 Newton, ternyata si tembok juga memberikan gaya 5 Newton juga ke kita. Makanya itu disebut dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contohnya lagi, ada orang menembak. Nah kan pelurunya ada orang nembak. Bukan itu, bukan itu. Ada orang nembak. Nah, si peluru kan memberikan gaya. Makanya orang nembak bakal kena recoil, dorongan ke belakang. Iya, dorongan ke belakang. Jadi itu F aksi. Iya. Pelurunya kan ke depan nih. Si orang nembak bakal kedorong ke belakang gitu. Gitu dah hubungannya. Oke, jadi itu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Ya, terus ketika dia bergerak maka kita terdorong ke belakang. Ada satu orang yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Dedi. Kasih. Dedi lagi Dedi. Silakan Dedi, kenapa nggak apa-apa? Apa? Jadi ini berkaitan dengan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Kenapa? Karena aksi dari pergerakan mobil dengan efek ke kita. Iya, jadi ketika mobilnya Jadi ketika mobil bergerak itu menimbulkan gaya. Tapi kita itu nggak sanggup menahan gaya, jadi kita terlompat ke belakang. Iya. Oke, kasih plus. Jadi banyak sekali ya aplikasi hukum Newton yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Oke, ini sebenarnya baru materi awal. Jadi nanti akan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya itu ada tentang gaya, ada tentang gaya berat, ya, gaya normal, terus ada tentang gaya geser. Ada nggak kaitannya dengan hukum Newton? Tentu ada. Ya. Jadi ada kaitan antara gaya normal, gaya geser dan gaya berat. Kalau ada yang bilang kok hukum gaya berat, rumus gaya beratnya cuma W sama dengan M dikali G, gitu kan? Itu baru dasarnya. Tapi untuk pemecahan soalnya nanti ada atau berkaitan dengan hukum. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba kita akan membahas gaya dulu, lalu kita akan mencoba mengaitkan antara gaya dengan hukum. Ya, oke itu. Oke, sampai di sini dulu ya untuk materi hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, kalian sudah sangat luar biasa. Ya. Bangga saya. Ya, oke, itu saja. Ya, harusnya kalian bisa menikmati ya bersama teman. Kenapa saya begini? Karena biar kalian saling mengenal satu sama lain. Setelah itu, ya mungkin dengan penjelasan saya masih ada yang kurang, tapi temannya bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, atau bisa juga ada yang lebih memahami dari penjelasan dari teman-temannya. Gitu ya. Saya berharap kalian bisa lebih menikmati fisika. Ya, meskipun katanya sulit, tapi setelah dipelajari tidak sesulit